Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ketika manusia berusaha mencari Tuhan, maka semakin dicari, semakin jauh dan semakin jauh. Tapi kalau tidak dicari, semakin dekat dan semakin dekat. Bukankah begitu, Kang Mas dan Bu Yasmin? Maksudnya mencari ini gimana ya Ustadz? Saya kurang paham. Cara mencarinya gimana itu yang nggak ketemu itu? Maknanya bila masih ada manusianya yang berusaha mencari Tuhannya, selamanya tidak akan ketemu, Bunda, ya kan? Iyalah. Nah, itu maknanya. Karena manusianya masih ingin jadi Tuhan terus, ya tidak akan ketemu. Karena manusianya merasa makrifat terus, ya tidak akan ketemu. Maka jangan makrifat. Karena manusia tidak berhak makrifat. Biar Allah yang makrifat pada kita. Biar Allah yang tajalli pada kita. Yang butuh kita kan Allah. Bukan kita yang butuh Allah. Allah yang butuh kita. Biar Allah yang menguasai kita. Kalau kita yang butuh Allah, seolah-olah kita yang menguasai Allah. Ya tidak kan, Mas? Iya. Betul. Berarti kita yang enjoy saja. Iya. Jadi memang sampai di tahapan ini begitu amat sulitnya. Maknanya kebanyakan manusia tidak rela, tidak ridho, mati tidak rela. Karena mati anggapan manusia menakutkan. Padahal mati itu enjoy saja, ya kan? Contoh orang yang sudah mati itu. Contoh badan saya sendirilah yang saya contohkan. Ketika saya sudah mati besok, ada orang yang menggotong mayat saya, ditaruh di meja, dipotong-potonglah mayat saya. Apakah saya bisa kesakitan? Aduh, bisa begitu? Enggak kan bisa. Enjoy saja mayatnya, ya kan? Enjoy saja. Iya, mau diapa-apain, enjoy aja, nggak ada masalah. Iya. Meskipun dikasihkan buaya, dagingnya dikasihkan harimau, enjoy saja. Ayo makanlah, ya kan? Tapi yang merasa jijik dan yang merasa jijik dan yang merasa kesakitan kan orang yang melihat, ya kan? Orang yang merasa hidup. Iya. Kenapa? Karena hidup dan badan masih terkuasai bagi dirinya. Akhirnya melihat badan saya dimakan buaya, badan saya dimakan harimau, dia menggigil sendiri. Aduh. Seolah-olah itu badannya, ya kan? Iya, gini Ustadz, kalau di pemahaman umum gitu, ibaratnya saya memandikan, ada saudara saya meninggal, saya mandikan. Terus ada lagi yang lain mengkomen saya, Bu, jangan keras-keras mandiin, nanti kesakitan gitu kan. Kalau di pemahaman umum kan gitu, padahal dia udah mati. Iya. Contoh, jangankan pas mati, pas tidur saja. Iya. Ketika tidur, seumpama kita tidur dengan pasangan kita, waktu pas tidurnya tidak sengaja pasangan kita bergerak langsung ngampleng nyebek, tapi aku lagi tidur, apa aku merasakan sakit? Enggak, Ustaz. Nah, apalagi mati. Ya enjoy saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan ini Kang Mas, mencari itu harus ada yang nuntun, tinggal ada gak yang nuntun. Ya, yang nuntun pastinya uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya tidak ada tuntunan. Maka jalan kembali, ya kembalikanlah hidup dan badan ini, bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Jadi sanatnya, gurunya langsung, ya uripe Allah. Enak, sudah simple, enjoy saja. Tidak terikat dengan makhluk. Jangankan makhluk yang lain,
Dengan makhluk diri kita saja sudah tidak terikat lagi. Akhirnya bisa damai hidup ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kang Mas Banyu, kok anteng banyune ya? Ayo Kang Mas. Banyune Nyimak Mas mawon Banyu kok. Langit. Banyune anteng, delok iwak-iwake keliling-keliling ya kan? Kang Walizat. Badan sememangnya bersifat mati sewaktu kita hidup. Apalagi waktu kita mati. Nggih, betul. Badan sememangnya bersifat mati. Sewaktu kita hidup, iyalah. Ya. Jadi maknanya selama ini manusia tidak mau bila Allah lebih wujud daripada diri manusianya. Manusianya yang gaib, tidak mau manusianya. Inilah yang dimaksud iblis setan tidak mau sujud kepada Adam. Yaitulah lambang kita sendiri. Jangan dianggap itu hanya dongeng-dongeng tempo dulu, bukan dongeng. Al-Quran itu nyata sudah ada di dalam tiap-tiap diri manusianya. Begitu. Betul. Ya kan, Kang Mas Banyu sama Bu Yasmin, setelah Iya, dipahamkan oleh Allah, maka kebongkar semua dongeng-dongeng yang selama ini kita dengar. Itu ternyata bukan dongeng, itu nyata di dalam hati manusia, ya kan? Iya. Karena kan sebagai sayalah pribadi, sebelum saya mengenal, pasti saya berjalan di arti Al-Quran aja, nggak tahu apa maknanya. Ya, nyembah makna berarti ya kan Bunda. Iya, Menyembah, mengagung-agungkan makna. iya, kita berjalan di arti, ilmunya cuma sebatas arti doang. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Makanya kita disiksa, ketakutan, was-was, gelisah. Karena kita merasa hidup ini kita yang punya, kita yang ngatur. Ya, jadi itulah yang dimaksud anar itu Bunda. Yang dibayangkan manusia seperti bayangan neraka yang dari api yang di dunia ini. Padahal apinya bukan api itu. Anar yang seperti Bunda rasakan itulah neraka itu. Di sisi Allah loh ya. Iya. Di bawah Julius, gimana caranya kita memastikan yang nuntun itu Allah? Monggo Gus. Oh, Okay. gimana caranya kita memastikan menuntut itu Allah? Ya kembalikan kepada Allah. Menyapa Gus Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Siap. Semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Dan tidak semoga lagi, Gus pasti Riza ibadah kita Ahmad. diterima oleh Allah. Pasti diterima Ustaz. Pasti diterima. Gus Rambang. Karena yang monggo Gus Rizal, saya ingin dengar. Kenapa? Monggo Kang Mas. Ayo Banyu, Mas Banyu Langit jawab itu Ya, gimana caranya? Ini Mungkin ayo, begini Kang Mas ya. Banyu, dijawab ya. Kita yang dasar-dasar dulu lah, bahwa di alam semesta, di hidup ini hanya ada dua. Di awal dulu ya, hanya ada dua. Seolah-olah ada dua. Ada sang kholik, ada sang makhluk. Gus Rizal, Ada kholik, ada makhluk. Iya, Pak. Ada pencipta, ada yang dicipta. Nah, Temanya apa, Pak? yang bisa membimbing itu hanya pencipta. Iya. Karena yang punya hidup, yang hidup itu hanya pencipta. Makhluk sifatnya mati. Tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi kalau ada prasangka bahwa ada yang membimbing iblis, sekarang saya tanya, iblis itu makhluk apa? Kholik. Pencipta. Oh iya, pencipta ya. Apa sang kholik?
iblis itu makhluk. Sifat wajib makhluk itu mati. Sifat wajib makhluk itu tidak ada. Ketika Allah wujud, wajibul wujud, maka sifat mustahilnya itu jatuh kepada sifat wajib makhluk. Ini pertanyaannya ke siapa ini, Kang? Ini ada yang komen, Mas, Oh. gimana caranya kita memastikan yang nonton itu Allah gitu, Mas. Ya, semua hakikatnya dia. Ya gitu Kang. Ya mungkin dari jawaban tadi mungkin bisa tafakur sendiri ya. Iya. Jadi nanti Anda sendiri yang bisa memastikan bahwa itu yang nuntun ada Allah. Karena tidak ada penuntun selain Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Kalau ada dua Allah, berarti itu syirik. Gitu. Berarti ada Allah lain selain Allah. Gitu. Sedangkan la Iya, ilaha betul, Mas. ada selain Allah. Tidak ada selain ada. Makanya laisa kamisli syai'un yang dimaksud adalah karena tidak ada bandingan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dia berdiri sendiri. Hostnya mana ini? Hostnya? Apa Berdiri kurasa sendiri. jaringan guru, kurasa itu kayak hilang-hilang jaringan Ya, Ustadz. Gimana? Hostnya Ustadznya nggak ada. hilang. Assalamualaikum. Itu Assalamualaikum. tadi. Kalau yang Waalaikumsalam, nuntun Ustadz, nggak nampak orangnya Ustadz. Assalamualaikum. di muka, iya betul. Kerusakan di muka bumi. Yang nuntun. Mungkin banyak kerusakan di muka bumi ini. Kalau yang Assalamualaikum. mungkin itu. Salam, Kang. Waalaikumsalam. Mana, Kang? Akan Apa ada Oh, mungkin pencipta ini lain. ngelek anunya, sinyalnya ngapus. Ngelek. Enggak, saya lihat kok enggak tertampak, terlihat barusan. Iya. Kalau mungkin yang ngelek. nuntun itu Allah tentu tidak Hilang-hilang Rusak. sinyalnya ya, Kang. Kak. Sinyalnya hilang-hilang ya. Coba Iya, Kang betul. Banyulangi jelaskan. Enggak bos, kayaknya pelan-pelan Gus, biar paham itu. Ah, tapi suara saya bisa kedengar ya. Ya, kedengar. Alhamdulillah. Kecil Gus, kalau dari sudah- sini kecil. Ya, kalau sudah kedengar, alhamdulillah. Sinyalnya. Silakan dilanjut lagi Kang Banyu paparannya untuk saudara kita yang di bawah. Saya Ini siap ada menyimak. lagi Monggo dilanjut. Ustadz. Aslinya mana, Kang? Iya. Uripi, Kang. Saya Uripi. Kang Mas. Iya. Saya aslinya kelahiran dari Pasuruan, Jawa Timur. Nah, sekarang Tapi sekarang ada di Langkat, Sumatera Utara. merantau ya, Kang. Hijrah. Dihijrahkan oleh Allah. Kebetulan Iya, 3 iya. tahun yang lalu orang yang di Langkat ini menemukan YouTube saya. Akhirnya ditawarinlah saya dapatkan pondok dan tempat tinggalnya di Langkat sini. Akhirnya ya inilah akhirnya. Oh, walah. Iya. Panjang ceritanya itu, Kang. Hijrahnya. Iya. Dihijrahkan Allah. Kalau Iya. saya hijrah sendiri, mungkin ya Betul. pekerjaannya Saya juga, dicari. Kang Urip, saya juga hijrah ini dari Madura ke Jawa nih, ke Probolinggo. Probolinggo, nggih, nggih. Iya, di Pondok Sama-sama Pesantren Nurul hijrah. Islam. Iya, di Oh, Python. Nurul Islam anunya Yai siapa itu? Di Abdullah. Ki Abdullah. Raholil, bukan? Raholil dekat dengan saya. Oh, situ Bondo ya Raholil. Situ Ya. Bondo. Nah, kita sama Probolinggo. Nggih. Ya, palinglah 1 jaman nyampe ke sana. Alhamdulillah. Ayo Kang Mas, Gus Rizal dibantu ini sahabat-sahabat yang tapping di bawah ini ada pertanyaannya. Ada pertanyaan Monggo enggak? dibantu dijawab. Itu Pertanyaannya ada apa? pertanyaan. Apa pertanyaan? Monggo dibacakan Bu Syarifah. Kalau yang nonton itu Allah, tentu tidak mungkin berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ayo Kang Gus Rizal.
Baik, baik, baik. Allah Saya itu nggak ada dua, pintar ini. ada buat dua. Iya kan? Allah itu buat dua. Ada Iya, neraka, ada sorga kan? iya betul. Dia akan tanya. Ada dua. Ada hidup, ada mati. Ada siang, Mm-mm, ada malam. bagus. Iya kan? Ada salah, ada benar. Terus kita ini yang menentukan kita sendiri dong. Bukan orang lain. Karena orang lain nggak bisa makan, kita bisa makan. Misalnya itu satu contoh. Iya kan? Orang lain nggak bisa tahu mimpi kita tahu mimpi kita. Jadi kita ini Mm-mm, hidupnya jangankan kita sudah ke alam gaib kan, ke alam iya, nyata aja udah pisah-pisah loh. iya, Satu contoh, ini ada contohnya kan, ini kan fakta maksudnya. Ini Logika. orang-orang misalnya nggak makan, saya makan, kan beda udah itu aja. iya betul. Nggak usah jauh-jauh kita ini, kita Iya, nggak iya, usah nunggu yang gaib dulu, yang nyata dulu, iya gitu yang loh. nyata. Yang menentukan kan kita, bukan orang lain kan. Misalnya satu contoh lagi nih, ada istri kita meninggal misalnya, setelah dikubur, masa kita mau ikut juga kan? Enggak, yang merasakan istri itu juga lah yang dikubur. Itu misalnya. Paham? Jelas kan? Jadi intinya Allah itu berbuat kehendaknya kita sendiri, maunya apa. Misalnya sekarang nih bulan puasa, Mm-mm, yang lainnya puasa, kita nggak puasa misalnya, itu urusannya dia sendiri. Karena iya, yang menahan lapar itu dia yang puasa, yang menahan haus itu dia yang puasa. Sedangkan iya, kita misalnya nggak puasa, kita haus minum kan. mm-mm, Jadi tinggal dua pilihan aja lah. Dulu Allah itu melahirkan kita ke dunia ini. Ahmad ahlan bi hudurikum. Tabarakallah. Oh, waalaikumsalam. Kok rame? Matiin dulu yang di atas Gus. Di Matikan mute dulu, dulu. ganggu yang di bawah ini. Ganggu. Mic-nya di mute dulu. Iya. Matiin dulu yang di atas itu. Ganggu yang tadarus tuh. Berisikan. Iya, bentar ya. Saya matikan Iya. mic-nya ya. Kita nggak mau dengerin ngaji. Matiin dulu. Turunkan dulu yang Gus Ahmad itu. Turun dulu Gus. Ya, iya, udah, iya. iya. Rame. Nggak bisa Nah, kalau sudah, rame. sudah saya Izin mute turun. mic-nya. Iya, enggak apa-apa sudah. Ya, Nggak fokus. Oh, Ya. Lebih baik dilempar aja. alhamdulillah. Dilanjutkan Kang Mas. Oke. Kang Ya Bani itulah. juga dulu. Allah itu dulu sebelum kita tahu ke dunia ini, ya toh, udah ada pilihan. Kata si Allah itu, kau ini mau yang mana? Apa yang kiri, apa yang kanan? Kan gitu. Lah berhubung kita ini udah tahu ke dunia ini, kita ini bingung. Mana yang benar, mana yang salah nggak tahu. Padahal udah dikasih tahu. Nah, sekarang pilihannya ada dua. Mau pilih yang mana? Mau surga apa neraka? Gitu aja udah. Yang menentukan itu semua diri kita sendiri. Caranya gimana? Lah, tinggal pilih. Yang tahu kita, yang makan kita, yang merasakan kita, bukan orang lain. Nah, begitu intinya. Jadi semuanya ada di rasa kita. Penguasanya diri kita sendiri. Diri intinya kita begitu sendiri ya, kan. Iya, nggak perlu orang lain nggak perlu tahu. Karena yang merasakan kita, mati kita, makan kita, tidur kita, istirahat kita, semuanya kita kan. Nggak ada yang lain. Karena yang lain nggak bisa merasakan manusia yang lain dengan diri kita sendiri. Jadi kita ini satu dengan siapa? Zat yang maha kuasa itu Iya, aja. iya. Betul sekali. Mantap. Kalau sudah roji'unya sudah tunggal dengan Sang Pencipta, semuanya benar, tidak ada Benar, yang salah. Itu kan nggak ada yang salah udah kan, nggak ada. Orang lain mah lewat. Itu bukan urusan kita. Makanya kita ini jangan suka menegur orang. Makanya kalau kita mengkaji tidak tuntas, akhirnya ya dikira manusianya yang jadi Tuhan, padahal manusianya kembali ke zatnya, ya kan? Iya betul. Jadi kita ini jangan menyalahkan manusia yang lain. Itu haknya mereka mau berbuat salah,
mau Iya, berbuat benar itu haknya mereka kan. Kita betul. nggak bisa nanggung apa-apa, nggak tahu. Yang merasakan dia sendiri. Iya, Mau kita rusak, kan cuma, mau benar, iya. iya, Umpamanya sekarang nih kakak siapa nih? Yasmin ya? iya, anak saya Yasmin. Ah, oh anaknya Yasmin ya, iya, iya. Nama saya Ibu Saripah Dari mana Saripah? dari Sumatera Utara, Oh Mandailing Asegaf Natal. ini Gus. Iya, iya, iya. Bu Sarifah ini asegaf. Oh Asegaf, Apa? ya salam takjub sama Gus ya. Nggih, siap. terus lagi Kang, apa tadi apanya percakapan tadi? Mantap, mantap. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayo Bunda dibantu bacakan itu pertanyaannya. Boleh, saya akan jawab. Mumpung ada Yang tadi Kang mumpung Gus ada Gus. Rizal, gini katanya, kalau Allah yang nuntun, justru pelakunya baik semua, pasti nggak ada yang buruk. Betul. Betul, setuju. Pelakunya tidak ada yang buruk. Iya, Allah baik itu buruk kan dari menghendaki Tuhan. semuanya. Ya kan? Allah itu menghendaki semua kegiatan manusia di dunia ini apa Iya. maunya dia, gitu loh. Iya, Betul. ini sekali. kan dunia dia, bukan dunia manusianya. Cuman hakikatnya dia gitu. Hakikatnya dia. Satu contoh lagi nih. Nah, ya toh. Kenapa kita mengasih satu contoh yang nyata? Biar manusia itu mengerti siapa yang sebenarnya, kan gitu ya kan. Satu contoh. Ada makanan enak banget. Minuman enak banget. Kata kita kan. Nah, melihatnya minuman itu enak banget kalau diminum mungkin ya gitu kan. Itu kan katanya dia, katanya manusia yang merasakan mau makan kan. Nah, setelah ditelan, Iya. ya kan, setelah ditelan, makanan yang paling enak, minuman yang paling takjub lah, yang seger misalnya. Setelah ditelan, apa yang dirasakan? Sekejap hilang dengan sendirinya. Nah, siapa itu? Kok bisa begitu? Setelah diteguk, setelah dimakan, kenapa kita dalam berapa menit, berapa jam lagi kita ini lapar lagi? Ada apa dengan kita ini? Nah, ya kan? Karena hakikatnya semua itu dia, bukan kita. Kita ini nggak bisa apa-apa. Makanya intinya dari suatu kita menjadi manusia, artinya apa? Kita jangan ngatur Tuhan, gitu aja intinya udah. Mana yang Intinya terbaik? enjoy saja ya Gus. Iya. Kita ini jangan ngatur Tuhan. Apabila nih satu contoh lagi, kita haus, kita harus makan. Kita lapar, kita harus makan. Kan gitu. Pada hakikatnya siapa yang nyuruh makan? Siapa yang nyuruh minum? Kan gitu. Ya dia. Makanya kita ini jangan ngatur lah. Kalau kita Iya. capek istirahat. Gini Ya, aja Kang ini. Gus, kita kan utusan, diutus kemana-mana kan. Ada pertanyaan lagi nih Bu Syarifah Monggo. dibacakan. Kalau semua benar, kalau istrinya selingkuh dengan orang lain, apakah masih semua benar? Ya. Coba jawab, Ini Kang Gus. Begini, ya baik. Semua pertanyaan apapun yang sulit, saya akan jawab. Pasti semua pertanyaan ada jawabannya. Itu loh kan? Pasti udah. Pasti semua pertanyaan itu pasti ada jawabannya yang jelas dan real dan fakta yang nyata. Gitu loh. Itu yang selingkuh siapa? Punya. Iya. Itu yang selingkuh siapa? Pertanyaannya dulu. Ya toh. Apakah perselingkuhan itu dikatakan benar? Ya benar menurut saya. Karena dia yang melakukan benar, gitu loh. Dia kan yang merasakan perselingkuhan itu benar, dia kan. Menurut dia kan enak, nyaman. Iya. Pelakunya. Iya, pelakunya maksudnya. Gitu. Kan melakukan perselingkuhan itu enak. Nah, dari segala perselingkuhan itu, yang menuntun perselingkuhan itu siapa? Bukan orang Hidup lain kan, itu bukan sendiri. Saripah kan, dia di situ Hidup sendiri itu kan. sendiri. Iya. Iya, ya dia yang enak, malah kita yang usil. Ya enggak lah, terserah dia mau selingkuh apa enggaknya. Jadi menurut Gus itu intinya perselingkuhan itu baik dan benar kalau dia mau menanggung segala risiko, kan iya. Begitu. Kemauan si hidup itu Kang Gus.
Iya, iya, iya. Karena apa? Jawabannya satu, nomor satu, karena dia itu hidup. Yang menghidupkan dat. Yang mau ya dat. Yang berkehendak ya dat. Ya toh? Iya. Nah, kenapa kita sibuk mikirin yang dat itu? Biarin dia berjalan dengan sendirinya. Kata Agus tadi, Iya. jangan kita ngatur Tuhan. Itu semuanya udah kehendak yang maha kuasa. Gitu aja. Iya. Silakan yang mau Seperti- selingkuh, yang mau Ya. enggak ya enggak. Ya terserah Iya. dia. Karena apa? Seperti Pada intinya kita dia makanan. sendiri yang merasakan gitu. Iya. Seperti Jelas? makanan itu Kang Gus. Iya betul. Silakan Kalau mau Ustaz makan. Abdul Halim hobinya minum kopi. Nah, Kalau ibaratnya Ibu Saripah hobinya minum teh manis. Kang Gus minum apa? Cappuccino. Beda-beda Mantap. kemauan Cuma hidup rasanya ini. ya setelah ditelan enggak ada masalah, enggak ada apa-apa. Iya, iya, berarti nggak ada yang komen. Rasanya sama endingnya. Sama nikmat, sama nikmat. Tujuannya sama nikmat. Iya. Kok Apa tahu yang sih harus jawabannya? dikomentari? Lah, itulah jawaban yang paling benar itu. Silahkan selingkuh terserah. Iya, jangankan selingkuh, dari makan aja kita berbeda tiap hari. Itu ada pertanyaan lagi, itu apa tuh? Iya, iya, ayo. Apa ini? Kalau ingin puasanya diterima oleh Allah, iya jangan puasa. Oh, kita ini, Oh, monggo Kang Gus. iya. Kalau kita ingin diterima enggaknya terserah kita lah. Kita mau puasanya yang bagaimana? Kan iya. Terserah. Hidup ini nggak ada yang ribet ya Kang Gus ya? Nggak ada. Cukup intinya gitu aja. Jangan ngatur Tuhan. Udah, beres. Betul. Udah itu aja dah. Jawaban yang paling simple itu udah. Kita jangan ngatur Tuhan. Kalau udah tahu salah, apa diterusin? Gitu aja. Saya pernah mengalami Kang Gus sudah ngatur Tuhan tersiksa. Iyalah, kita ini jalanin aja. Kalau kita ngantuk tidur. Kalau kita lapar makan. Kalau Iya. kita mau puasa ya puasa. Ya toh? Kalau enggak ya terserah dia yang melakukan. Gitu loh. Kalau dibilang kita utusan ada yang marah ini Kang Gus. Siapa yang mau marah? Wong kita ini hidup nafsi-nafsi, makan nafsi-nafsi, minum nafsi-nafsi, nggak ada yang mau suapin. Iya, kalau nggak ngerti kan katanya kita sesat. Kalau kita dibilang utusan Allah. Ya jangan kita ngikutin yang tahu. Bagi mereka ya berarti ya dia nggak tahu masih jalannya kemana. Iya Kang Gus. Ini ada Kalau lagi udah nih, tahu Kang Gus. jalannya itu enak, gitu aja udah. pasrahkan. Enjoy Dari- aja. Iya. Dari Ada apa di saudara jalan? Kita Walizat, saya bacakan ya. Laisa kamitslihi syai'un, maknanya Allah itu bersalahan dengan yang baru. Jika sudah nyata yang wujud itu Allah, maka Allah mau bersalahan dengan siapa? Monggo dijelaskan Gus. Udah pergi itu Kang Gusnya. Ustadz. Oh, Kang sudah. Oh, mental mungkin ya, Kang Gusnya ya. Iya, Ustadz ada yang jawab. Aku dengar ya Ustadz. Banyak pertanyaannya Mita yang memang Syabariah cuma mereka gak ngerti aja ya. Moga silakan Kang Walizat, Kang Miftah, yang lainnya monggo silakan kalau mau naik ngobrol nyantai, enjoy saja. Mumpung di bulan suci Ramadan agar hati kita menjadi damai selalu. Alhamdulillah ada yang mau naik, saya naikkan dulu ya. Belajar buat PT dari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين